Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para akhwat dan para ummahat dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka untuk kali ini kita memasuki al-babu as-sab'un, bab yang ke-70, fi nahyil mar'ati an tadasakhut nafaqatar rajul, yaitu larangan bagi seorang istri untuk menggerutu atau tidak ridho ataupun tidak menerima dengan senang hati nafkah yang diberikan oleh suami. Itu tema kita yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini, di mana ada sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nara wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Ra'aitun nara, aku melihat neraka, kata Nabi sallam, wa ra'aitu aksara ahliha, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah an-nisa, kaum wanita. Qalu, mereka tentu para sahabat bertanya, walima ya Rasulullah, dan kenapa sebabnya wahai Rasulullah? Qala, beliau salam menjawab, bikufrihinna, dengan sebab kekafiran mereka. Qalu, para sahabat pun bertanya kembali, ayakfurna billah, apakah mereka mengkafiri Allah, mengingkari, tidak mengimani Allah? Qal, Nabi SAW menjawab, yakfurna al-ashir, mereka mengingkari suami, wa yakfurna al-ihsan, dan mereka mengingkari kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahin, afwan, lau ahsanta ila ihdahun, dan kalau saja sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, ad-dahra, sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, kemudian ia melihat dari dirimu sesuatu kesalahan atau suatu keburukan, qalat, maka ia berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu minka khairan qat, aku sama sekali tidak melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Saudara sekalian, luar biasa peringatan dari Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, terkhusus pula bagi kaum wanita, bahwa Rasulullah SAW pernah diperlihatkan kepada beliau neraka, dan ternyata beliau melihat kebanyakan para penghuninya adalah dari kaum wanita. Tentu para sahabat dikala mendengarkan cerita tersebut, mereka pun bertanya-tanya, apa yang menjadi sebab mereka para wanita itu banyak menjadi penghuni neraka?
Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebabnya tidak ada lain adalah kekafiran yang mereka lakukan. Dan para sahabat pun bertanya pula, apakah yang dimaksud dengan kekafiran mereka itu karena mereka mengkafiri Allah, tidak beriman kepada Allah? Apakah seperti itu yang dimaksud? Tentu Nabi pun menjelaskan bahwa yang dimaksud kekafiran mereka adalah karena mereka mengingkari atau mengkafiri kebaikan suami. Dan juga kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada mereka. Maka kemudian Nabi SAW mempertegas kembali, andai kata pun ya kita berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada mereka, para istri-istri kita tentunya, ya, sepanjang masa, kemudian ada satu saja keburukan yang kita lakukan atau kekurang baikan yang kita perbuat terhadap mereka, lalu dengan spontan mereka mengatakan bahwasanya aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Lihat, padahal kita telah berbuat baik sepanjang masa. Namun satu hal, kita melakukan keburukan, kejelekan di mata istri-istri kita, maka mereka pun akan mengingkari dengan spontan ya kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu. Begitulah wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang Nabi SAW mengkabarkan kepada kita agar apabila kita membiarkan mereka, tidak mendidik, tidak membimbing, tidak menasihati mereka, maka mereka akan tetap bengkok. Namun bila mana kita menasihati mereka, membimbing mereka dengan keras, tentu akan patah. Maka Nabi kita SAW membimbing kita agar hendaklah kita para suami senantiasa menasihati, membimbing mereka dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebijaksanaan. Jangan dengan kekerasan, karena kekerasan, kekasaran, apalagi marah-marah, tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan memperkeruh dan tidak mustahil akan mematahkan tulang yang bengkok tersebut. Oleh karenanya, saudara sekalian, Allah wanti-wanti mewasiatkan kepada kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, para istri itu, dengan cara yang baik, dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh kasih sayang, penuh kepedulian, penuh kelembutan, penuh kebijaksanaan. Insyaallah ta'ala, istri-istri kita akan menjadi istri yang taat, akan menjadi istri yang salehah, dan tidak mudah untuk mengingkari kebaikan kita, agar mereka selamat dan tidak menjadi penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.